Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Wal asahhu annahu la farqa baina kaunihi 'amidan aw nasiyan. Wal asahhu adapun pendapat yang paling sahih annahu bahwasanya la farqa tidak ada perbedaan baina kaunihi antara adanya najis di pakaian itu amidan secara sengaja, au nasian atau lupa, aliman ia mengetahui, au jahilan atau tidak mengetahui, ai biwujudiha yakni dengan adanya najis, au bikaunihi atau dengan terbuktinya sholat, atau dengan najis yang ada di pakaian itu mubtilan hal yang membatalkan, tidak tahu bahwa ada najis di pakaiannya atau tidak tahu bahwa ketika ada najis di pakaian itu bisa membatalkan. Falau salama, maka jika mengucap salam min sholati dari sholatnya orang tersebut, salam berarti beres sholatnya, summa ro'a kemudian ia melihat alaihi di atas pakaiannya najasatan ada najis, terhadap najis, melihat najis, wa alima dan mengetahui annaha bahwasanya najis tersebut kanat itu ada fi sholati ketika ia di dalam sholat, ketika ia masih sholat, ketika ia sholat itu najis itu memang sudah ada, batolat maka batal sholatuhu sholatnya ia, wajabat dan wajib i'adatuha mengulangi sholatnya, sawaun sama saja karena ada lam ya'lam baik ia tidak mengetahui terhadap najis qabla dzalika sebelum tadi, sebelum salam dari sholatnya, au alima atau ia mengetahui terhadap najis summa nasiya kemudian ia lupa terhadap najis tersebut. Jadi misal sebelum sholat ia tahu bahwa pakaiannya itu ada najisnya, ketika hendak sholat ia lupa bahwa pakaian yang ia gunakan itu ada najisnya. Wafil qadimi dan dalam kaul qadim innaha bahwasanya najis tadi fi halatil jahalati, bahwasanya sholat fi halatil jahalati ketika dalam kondisi tidak tahu, sahihatun itu yang sah. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat limalikin milik Imam Malik, riwayat dari Imam Malik, anna taharatal khubsi bahwasanya bersuci dari kotoran, minas saubi dari pakaian, wal badani pada pakaian, wal badani dan pada tempat, dan pada badan, wal makani dan pada tempat, sunatun itu sunat, hukumnya sunat jika dalam salah satu pendapat Imam Malik. Fayu'idu maka mengulangi nadban secara sunat, hukum mengulanginya itu sunat, man orang sholat yang sholat aliman halnya ia mengetahui qadiron dan mampu ala izalatiha terhadap menghilangkan najis. Wa kharaja dan keluar biqaulina dengan perkataan kami, wa alima annaha kanat fi shalah ia mengetahui bahwasanya najisnya itu ada di dalam sholat, ma idza alima sesuatu yang jika seseorang mengetahui annaha hadatsat ba'daha bahwasanya najis itu muncul setelah ia sholat, setelah sholat, au jawaza annaha kanat fiha atau bisa jadi najis tersebut adanya itu munculnya itu di dalam sholat, wa annaha hadatsat ba'daha dan sesungguhnya najis tersebut jawaza bisa jadi najis tersebut ada ketika di dalam sholat, wa annaha hadatsat ba'daha dan sesungguhnya najis tersebut hadatsat muncul ba'daha setelah sholat, yakni fahada maka hal-hal tadi, kemungkinan tadi, sholatuhu dia sahihatun sholatnya itu sah bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Lakin yustahabbu akan tetapi disunatkan i'adatuha mengulangi sholat ihtiyaton karena hati-hati, sebagai sikap kehati-hatian. Wa idza aujabna dan di mana kami mewajibkan al-i'adata untuk mengulangi, wajabat maka wajib i'adatu kulli sholatin mengulangi setiap sholat, tayakkona yang diyakini annahu bahwasanya ia
fa'ala mengerjakan hak terhadap sholat ma'an najasati beserta najisnya. La masyakka fihi, tidak masyakka sesuatu yang diragukan di dalam kondisi tersebut. Ay fa innahu, yakni maka sesungguhnya la tajibu, tidak wajib i'adatuhu, mengulangi sholatnya. Ketika dia misalnya selesai sholat asar atau misalnya sholat maghrib, ketika salam dari sholat maghrib ia mendapati pada pakaian yang ia gunakan ada najis yang ia yakini bahwa najis tersebut, misalnya karena dengan beberapa petunjuk, najis tersebut itu sudah ada sejak siang, misalnya sejak jam 11, karena jam 11 ia menggunakan pakaian itu untuk membersihkan najis misalnya. Kemudian pada sholat duhur ia menggunakan pakaian itu, asar dia menggunakan pakaian itu, dan maghrib menggunakan pakaian itu, lalu menyadari pada pakaiannya ada najis, maka ia wajib mengulangi sholat maghrib dan wajib mengulangi setiap sholat yang ia yakini ia membawa najis, yaitu asar dan juga duhur. Berbeda halnya jika misalnya dia ragu, ini najis ini bisa jadi sebelum duhur atau pas setelah duhur, karena misal ia tadi membersihkan najis itu 2 kali, sebelum sholat duhur dan setelah sholat duhur, tapi masih menggunakan pakaian yang sama. Nah, berarti duhur itu masyakka fihi, ada keraguan, maka tidak wajib mengulangi sholat duhur. Yang wajib itu asar dan maghrib. Wa kharaja, dan keluar dikecualikan bil masi, dengan tersentuh bima dzukira, dengan sesuatu yang sudah disebut tadi, muhadzatun najasati, yakni berpapasan, bersebelahan, berdekatan dengan najis, libadanihi, terhadap badannya, au saubihi, atau bajunya, au mahmulihi, atau yang ia bawa seperti selendang atau apapun itu. Ka'an sholat, seperti misalnya seseorang sholat, mustaqbila najasatin, halnya menghadap terhadap najis, di depan tempat ia sholat itu ada najis, au mutanajisin, atau sesuatu yang terkena najis, au sholat, atau seseorang sholat ala najasatin, di atas najis, ada najis dan ia sholat di atas najis tersebut, hadaha, yang najis itu berposisi bisodrihi, berada di bawah dadanya ketika ia sujud misalnya. Jadi ada najis di sajadahnya yang ketika ia sujud, posisi najis tersebut ada di bawah dada ia, di bawah dada orang yang sholat tersebut, au nahwi, atau seumpamanya dada apa saja, asal walam yamassaha, najis tersebut tidak terkena ketika ia sujud, itu tidak mengenai ia. Au sholat tahta saqfin qaribin minhu, atau seseorang sholat di bawah atap yang sangat rendah yang dekat dengan dia, bihaitsu yu'addu muhadhiyan lahu urpan, sekiranya bisa dihitung, dianggap muhadhiyan, ya berposisi sejajar, lahu kepada dia, urpan secara adat. Ai fa innaha, maka sesungguhnya najis tersebut, najis yang ada di dekat, di hadapan, atau di bawah dadanya ketika sujud, atau di atas, di atap yang sangat dekat dengan dia, maka najis tersebut la tadurru, tidak membahayakan bisolatihi, terhadap sholatnya, walakin tukrahu, akan tetapi dimakruhkan. Wala tahrumu, dan tidak diharamkan dan tidak haram mumasatun najasati, bersentuhan, terkena najis, fi ghairi sholati, di luar sholat tidak diharamkan terkena najis atau mengenai najis secara sengaja, tentu saja idza kana, jika ada najis tersebut, adanya najis linahwi hajatin, karena seumpamanya kebutuhan, karena memang ada kebutuhan, au udhrin, atau memang uzur, misalnya seorang petani yang sedang berkebun harus bersentuhan dengan najis secara sengaja, kotoran-kotoran hewan,
Nah, itu tidak haram. Ka'an bala di sini dicontohkan ka'an bala seperti seseorang kencing falam yajid kemudian tidak menemukan. Orang sudah kencing dan tidak menemukan syai'an terhadap sesuatu yastanji yang bisa digunakan ia untuk beristinja, cebok bihi dari kencing tersebut. Falahu maka baginya boleh tansyifu zakarihi, boleh mengusap zakarnya bekas kencingnya biadihi dengan tangannya, wa imsakuhu biha dan menahannya dan najis tersebut ada di tangannya, tetap ada di tangannya. Itu boleh karena berarti di sana ada uzur, sesuatu yang memang tidak harus terjadi karena tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk cebok atau istinja. Wa kaman yanzahu al akhliyata, atau orang yanzahul akhliyah. Di sini mungkin maknanya membersihkan atau menguras WC, wanah dan seumpamanya. Au yazbahu atau menyembelih al-bahaima terhadap hewan, menyembelih hewan, kambing, hewan ternak atau sapi apa saja. Au yasrobu atau meminum baulal ibili terhadap kencing unta, litadawi untuk pengobatan. Jadi kencing unta diminum untuk pengobatan. Kencing unta itu najis, tapi diminum untuk pengobatan bisa menjadi boleh jika memang untuk pengobatan. Kama amaro seperti yang sudah diperintahkan, yang sudah memerintahkan bihi terhadap sesuatu tadi, an-nabiyyu nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-uroniyina terhadap kaum uroniyin. Kaum uroniyin diperintahkan Nabi untuk berobat dengan kencing unta. Hati-hati bahwa berobat dengan sesuatu yang najis itu hukum asalnya haram. Kecuali jika memang tidak ada lagi obat lain yang bisa digunakan untuk pengobatan. Obat lain maksudnya obat yang suci yang bisa digunakan pengobatan yang tidak najis. Jika tidak ada lagi obat-obatan yang diperbolehkan, maka boleh berobat dengan sesuatu yang haram atau najis. Amma idza kanat li ghairi hajatin, adapun jika tidak karena kebutuhan bersentuhan dengan najisnya, ka antadhammahu ay talattoho, maksudnya yakni melumuri diri biha dengan najis dan secara sengaja, fatahrumu maka hukumnya haram. Wallahu a'lam.